Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sehati, saya akan menginfokan 7 komponen sepeda motor yang wajib diganti secara berkala. Sepeda motor akan bertahan dalam kondisi yang prima jika rutin dirawat secara berkala, sebab beberapa komponennya ada yang memiliki usia pakai. Komponen tersebut harus diganti jika performanya sudah menurun. Tujuannya agar tidak mengganggu performa motor secara keseluruhan. Nah, apabila tidak menggantinya, komponen tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dapat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti sepeda motor sulit untuk dihidupkan, hingga performa mesin tidak stabil atau tidak maksimal. Nah, ada 7 komponen atau suku cadang sepeda motor yang perlu diganti secara berkala. Di antaranya, yang pertama adalah oli mesin. Oli mesin ini mempunyai peran yang penting pada sepeda motor. Pemiliknya diwajibkan mengganti oli mesin secara berkala dan rutin, sebab komponen ini berperan sebagai pelumas di dalam mesin kendaraan. Untuk idealnya, oli mesin diganti dengan batas maksimal setiap 4 bulan sekali atau sudah memasuki jarak tempuh 4000 km. Sahabat sehati, misalkan motor kita jarang dipakai. Walaupun jarang dipakai, dengan jangka waktu 4 bulan, oli harus tetap diganti. Ataupun sebaliknya, motor dipakai dengan jarak yang jauh, menempuh lebih dari 4000 km, oli harus tetap diganti. Yang kedua adalah busi. Busi ini merupakan komponen yang berfungsi untuk memantik api agar pembakaran mesin bekerja. Apabila busi pada sepeda motor sudah kotor atau bahkan melewati batas jarak pemakaian, sebaiknya harap segera diganti dengan busi yang baru. Pergantian busi disarankan saat sepeda motor telah digunakan menempuh jarak 8000 km. Yang ketiga adalah air radiator. Sistem pendingin cairan atau radiator menjadi salah satu komponen penting pada motor. Perangkat tersebut memiliki fungsi untuk menjaga temperatur mesin agar tetap stabil. Maka kita harus cek kondisi air radiator secara berkala. Air radiator perlu dilakukan penggantian setiap 12.000 km atau dalam waktu 1 tahun. Untuk menggunakan motor Honda, pakailah air radiator asli Honda. Komponen yang keempat adalah saringan udara. Saringan udara atau filter mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menunjang keawetan komponen mesin, terutama komponen yang berhubungan dengan sistem pembakaran, seperti piston atau silinder. Jika saringan udara tidak diganti secara periodik, akan menyebabkan komponen pada sistem pembakaran menjadi cepat aus, dan otomatis nanti perbaikannya memerlukan biaya yang cukup besar. Saringan udara perlu dilakukan penggantian secara rutin setiap jarak tempuh 16.000 km. Sahabat sehati, bisa dilihat ini adalah penampakan dari saringan udara atau filter dengan jarak tempuh sudah mencapai 1000 km. Sudah seperti ini bentuknya, apalagi kalau sudah 16.000 km. Makanya kalau sudah mencapai 16.000 km wajib diganti dengan filter yang baru. Yang kelima adalah kampas kopling. Kampas kopling juga memiliki peran penting bagi sepeda motor. Maka dari itu, pemiliknya wajib mengetahui masa pakai dan menggantinya secara berkala. Sebagai contoh, ini adalah kampas kopling otomatis matic yang sudah aus. Dampak kampas kopling yang habis atau aus yang paling umum adalah slip kopling. Kalau sudah slip, harap segera diganti dengan yang baru. Komponen yang keenam adalah kampas rem. Bagian yang penting dari sepeda motor di sistem pengereman adalah kampas rem.
Apabila semakin menipis atau sudah aus, maka sangat disarankan untuk segera diganti. Nah, untuk estimasi kampas rem aus adalah sudah menempuh jarak 20.000 km atau tergantung kondisi jalan dan cara pemakaiannya. Seperti contoh, ini kampas rem yang sudah habis, yang sudah aus, terlihat tipis banget. Dan kampas rem merupakan komponen yang penting, harus diganti secara rutin karena berhubungan langsung dengan keselamatan kita sebagai pengendara. Yang ketujuh adalah ban. Komponen terakhir yang harus diganti secara berkala adalah ban. Ban yang sudah aus mengakibatkan daya cengkram terhadap jalan berkurang, apalagi kondisi jalan yang hujan. Untuk memeriksa atau mengetahui keausan ban luar, bisa dilihat dari indikator keausan ban yang terdapat pada alur ban tersebut. Nah, untuk sahabat sehati yang ingin tahu rincian tentang ban, saya sudah mengupload sebelumnya video tentang ban, keausan ban, masa kadaluarsa ban, dan masa pakai ban. Sekian dari saya untuk pembahasan 7 komponen sepeda motor yang wajib diganti secara berkala. Semoga bermanfaat. Salam satu hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.